dengar tentang mitos burung gagak? Atau mitos ayam cemani? Atau kucing hitam? Nah, pemirsa Trans 7, News Flash Hasanah pagi ini akan menampilkan mitos binatang yang diidentikan dengan pertanda kesialan, ritual khusus, dan sesuatu yang dianggap syirik. Burung gagak. Pernah lihat burung gagak kan? Nah, burung berwarna hitam ini kerap kali menjadi simbol keangkeran. Dan yang paling kasihan, terkadang nyawa burung ini dijadikan syarat utama sebagai sebuah ritual perdukunan. Gagak dijadikan syarat utama untuk merujuk pada keberhasilan suatu ritual. Tapi tahu nggak, kalau sebenarnya burung gagak adalah binatang yang cerdas. Ia memiliki memori yang tinggi dan mampu menggunakan logika untuk memecahkan masalah. Gagak juga merupakan burung pertama yang berinteraksi dengan manusia. Ia memberi contoh cara mengubur mayat kepada Qabil, anak Adam yang membunuh saudaranya dengan cara menggali tanah. Ayam cemani. Tidak berbeda dengan burung gagak, ayam cemani juga salah satu hewan favorit untuk dijadikan tumbal dan syarat pada praktek perdukunan. Entah dari mana sejarah dan asal-usulnya, namun karena uniknya warna hitam dari ayam cemani ini, ia kerap disimbolkan sebagai salah satu hewan keramat. Ia kerap dijadikan tumbal ritual tertentu seperti ruatan, penglaris dagangan, hingga tumbal keberadaan bangunan tertentu. Kucing hitam. Siapa yang tidak senang dengan kucing, makhluk ciptaan Allah SWT yang imut dan menggemaskan? Kucing selain menjadi binatang peliharaan favorit, ternyata juga menjadi salah satu simbol tanda kemusyrikan dan kesyirikan. Dan untuk di ranah kita sendiri, ada mitos bila ada seorang mayit yang dilewati atau diloncati oleh seekor kucing, kerap kali dianggap sebagai pertanda sial. Karena mitos inilah, terkadang ada sebagian orang yang memperlakukan kucing dengan kasar. Entah itu mengusirnya, menendangnya, atau segala sikap yang dapat menyakiti binatang tersebut. Sudah sangat jelas perbuatan-perbuatan tersebut sebagai salah satu pintu jalan yang mengarah kepada kesyirikan. Bila kita mempercayai hal tersebut, maka kita bisa masuk ke dalam golongan orang-orang yang syirik atau menduakan Allah SWT. Bila kita melihat sebutan ritual perdukunan yang menggunakan darah dari ayam cemani atau burung gagak sebagai salah satu syaratnya, sudah sangat jelas perbuatan itu malah menyakiti makhluk ciptaan Allah SWT. Dalam surat Al-Isra ayat 44 sangat kuat dijelaskan bahwa setiap makhluk hidup yang ada di bumi ini bertasbih kepada Allah SWT sang pencipta alam semesta. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim juga harus memperhatikan perilaku kita terhadap binatang. Jangan sampai kita melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyakiti makhluk ciptaan Allah ini. Dalam salah satu hadis riwayat Bukhari, Nabi kita Muhammad SAW menceritakan kisah tentang seorang perempuan yang masuk neraka karena tidak memelihara kucingnya dengan baik. Perempuan tersebut menahan kucing itu dan tidak memberinya makan hingga mati. Dalam hadis ini juga kuat dijelaskan bahwa kita sebagai seorang muslim harus menjaga dan mencintai makhluk sesama ciptaan Allah SWT. Dan pemirsa Hasanah, kami sajikan informasi berikutnya. Maha suci Allah atas seluruh ciptaannya di jagat raya ini. Di antara makhluk ciptaan Allah di muka bumi, manusia adalah yang paling sempurna. Manusia dibekali dengan akal dan pikiran yang baik. Diberi indera yang sempurna untuk melihat, merenungi, dan mensyukuri apa yang telah Allah SWT berikan kepada kita. Di balik kehebatan dari pemikiran manusia yang menghasilkan karya dan teknologi yang hebat, ternyata masih banyak fenomena kasat mata di alam ini yang belum dapat dijawab hanya dengan menggunakan penalaran logika saja. Mungkin kita sudah lama mengenal fenomena yang satu ini, kesurupan. Kesurupan atau kerasukan yang kita kenal adalah kondisi di mana raga seorang manusia dikuasai oleh sesosok makhluk metafisik yang kasat mata, alias tak tampak oleh mata.
Seorang yang sedang kesurupan menjadi tidak sadar diri dengan tindakan yang mereka lakukan. Biasanya, orang yang sedang mengalami kesurupan bersikap aneh seperti meniru sesosok makhluk, entah itu hewan atau lainnya. Orang yang kesurupan terlihat seperti memainkan peran yang bukan dirinya. Terkadang pula tampak meniru perilaku binatang seperti harimau ataupun ular. Dalam dunia ilmu psikologi atau kepribadian manusia, fenomena kesurupan ini telah acap kali diteliti dan dikaji. Fenomena ini dikenal dengan nama trance atau possession, yaitu kondisi di mana jiwa kita dalam keadaan disosiasi yang mengakibatkan hilangnya kemampuan diri kita untuk menyadari realitas di sekitar. Di Indonesia, kesurupan massal seringkali kita temukan pada siswi SMA atau SMP. Biasanya mereka yang terkena kesurupan duduk di kelas 3. Karena pada kelas 3, faktor stres pada tuntutan untuk lulus ujian nasional lebih bertambah dan terasa berat. Faktor stres juga bisa menjadi faktor utama orang mengalami kesurupan. Beban hidup, serta kurangnya kedekatan dan ketawakalan kepada Allah SWT bisa mengakibatkan seorang muslim ketika sedang lemah imannya terserang oleh fenomena kesurupan ini. Lalu, bagaimana pandangan Islam dalam fenomena kesurupan ini? Sebagai umat muslim, kita harus meyakini akan adanya hal yang gaib. Gaib adalah segala sesuatu yang kasat mata pada Allah SWT membuat kesurupan menjadi mudah menyebar. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 3 bahwa sesuatu yang gaib dan di luar kemampuan panca indera kita itu benar adanya dan nyata. Kita harus meyakini dan mengimani bahwa ciptaan Allah tidak hanya apa yang tampak dipandang mata. Fenomena kesurupan, masuknya makhluk halus berupa jin atau setan ke dalam tubuh manusia bisa dikatakan sebagai salah satu godaan setan. Melalui jin, setan menyerang iman seorang muslim yang sedang goyah. Allah SWT telah memperingatkan manusia dalam surat Al-A'raf ayat 27 bahwa jangan sekali-kali kita tertipu oleh setan sebagaimana ia telah mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga. Dalam ayat ini Allah SWT juga menerangkan bahwa setan bisa melihat kita, namun kita tidak bisa melihat mereka. Dan Allah telah menjadikan setan sebagai pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Nauzubillah min zalik. Menurut Ibnu Taimiyah, gangguan jin atau setan terhadap manusia terjadi pada celah-celah emosi seperti syahwat, hawa nafsu, mabuk cinta, amarah, dan rasa takut. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan kalau setan dapat berjalan pada tubuh manusia melalui aliran darah. Sebagian besar gangguan jin itu disebabkan kebencian atau pembalasan dari pihak jin setelah disakiti oleh manusia. Tapi ada kalanya golongan mereka memang ingin mengganggu manusia. Gangguan jin terhadap manusia tidak hanya berupa kesurupan saja. Ada beberapa kriteria jenis gangguan yang disebabkan oleh jin. Yang pertama adalah gangguan total, yaitu jin mengganggu dan menguasai seluruh tubuh manusia seperti yang sering kita lihat pada orang yang kesurupan. Yang kedua adalah gangguan sektoral, di mana jin bisa mengganggu sebagian tubuh manusia yang bisa berakibat sakit, seperti pusing tanpa sebab setelah bangun tidur, ngantuk ketika kerja, dan rasa malas. Ada pula gangguan berkepanjangan, di mana jin berada dalam tubuh manusia untuk mengganggu dalam jangka waktu yang lama, seperti ketika seseorang terkena teluh atau ilmu santet. Biasanya gangguan ini terjadi karena orang tersebut lemah imannya dan tidak meyakini serta mendalami apa yang telah Allah SWT firmankan dalam Al-Quran. Berikutnya adalah gangguan sejenak. Ini terjadi ketika jin mengganggu hanya beberapa detik atau bisa disebut keisengan mereka dalam mengganggu hamba Allah. Gangguan sejenak ini seperti mimpi buruk yang pernah kita alami. Oleh karena itu, kita harus selalu mengawali segala aktivitas dengan berdoa memohon perlindungan kepada Sang Penguasa Jagat Raya, Allah SWT. Lalu bagaimana jin bisa memasuki tubuh manusia? Dalam Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 15 disebutkan bahwa Allah SWT menciptakan jin dari nyala api. Menurut tafsir Ibnu Abbas, bahwa ujung api adalah ujung gejolak api, yaitu udara panas yang keluar dari api. Karena bisa menyerupai udara, maka makhluk jin bebas memasuki tubuh manusia yang sedang lemah imannya. Kajian kedokteran modern menyatakan bahwa orang yang sedang kesurupan memiliki gelombang otak yang susah terdeteksi. Seakan-akan ada benda asing yang bersemayam di dalam otaknya. Orang yang kesurupan selalu lepas kontrol dan hilang kesadaran.
Biasanya orang yang kesurupan akan mengalami perubahan nada suara. Misalnya, perempuan yang kesurupan mengeluarkan suara yang menyerupai suara laki-laki. Nah, bagaimana cara Islam dalam menyembuhkan orang yang kesurupan? Ada beberapa kriteria bagi umat muslim yang bisa menyembuhkan seseorang dalam kondisi kesurupan. Di antaranya adalah ia haruslah memiliki iman yang kuat. Seorang muslim harus senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Orang yang bisa menyembuhkan kesurupan biasanya memiliki keyakinan yang kuat bahwa firman Allah Subhanahu wa taala mempunyai pengaruh pada jin dan setan. Pengobatan secara Islami bisa dilakukan dengan ruqyah sesuai dengan syariat Islam. Menurut Ibnu Taimiyah, ada beberapa ayat dalam Al-Qur'anul Karim yang dapat kita bacakan ketika menghadapi orang yang sedang kesurupan. Di antara ayat-ayat tersebut adalah surat Al-Fatihah, ayat Kursi, dan surat An-Nisa ayat 14. Dalam surat tersebut, Allah memberi ancaman pada siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya. Orang-orang yang musyrik telah menjadikan jin sebagai sekutu bagi Allah. Mereka lalai bahwa Allah lah yang sesungguhnya menciptakan jin-jin itu. Dosa besar bagi mereka yang telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah juga mengingatkan ketika orang dirasukin jin dan masih bisa berinteraksi, sebaiknya kita mengingatkan jin tersebut akan larangan dia memasuki tubuh manusia. Pada dasarnya, seorang manusia tidak bisa diganggu oleh jin kecuali dalam kondisi sangat marah, sangat takut, ataupun sedang dalam keadaan bernafsu syahwat. Dalam keadaan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jin pun akan selalu mengganggu kita. Sebagai seorang muslim, kita harus selalu mendekatkan diri dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita dekat kepada Allah, maka semakin kuat pula iman kita untuk memerangi musuh penggoda manusia, yaitu setan. Bila kita dapat mengendalikan diri dan selalu menjaga diri kita pada jalan Allah Subhanahu wa taala, maka gangguan dari luar seperti kesurupan dan teluh tidak akan mampu menyentuh dan mengendalikan diri kita. Jangan lewatkan informasi berikutnya karena Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia akan kembali. Al-Quran dan mereka mengikuti ajaran Al-Quran tersebut. Jin ada yang mukmin, ada pula yang kafir. Allah memberi janji kepada jin dan manusia untuk melimpahkan rezekinya kalau mereka mengikuti jalan yang lurus sesuai perintah Allah. Secara bahasa dan etimologi, kata jin berasal dari kata jannah, yang berarti bersembunyi atau tidak terlihat oleh panca indera kita. Dalam surat Al-A'raf ayat 27, Allah menerangkan bahwa makhluk ini dapat melihat manusia, tetapi sebaliknya, kita tidak bisa melihat makhluk ini. Penjelasan mengenai jin diterangkan dalam Al-Quran di beberapa surat. Dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 27 dijelaskan bahwa jin diciptakan jauh sebelum manusia. Jin diciptakan dari panasnya nyala api seperti yang difirmankan Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 15. Tidak berbeda dengan manusia, jin juga memiliki keluarga dan keturunan. Jin juga ditugaskan oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala untuk beriman dan menyembah kepadanya. Oleh karena itu, bangsa jin ada yang muslim dan ada pula jin yang kafir yang tidak patuh akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, Allah senantiasa memberi peringatan kepada umat manusia agar hanya menyembah kepada Allah dan tidak mengikuti perintah jin dan syaitan yang kafir. Perintah beriman dan beribadah kepada Allah tidak hanya diperuntukkan bagi umat manusia, namun juga kepada bangsa jin. Sebagaimana dalam surat Az-Zariyat ayat 56, tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ketundukan jin pada Allah dan Rasul-Nya diabadikan dalam surat Jin. Telah diwahyukan kepadaku sekumpulan jin mendengarkan Al-Quran, lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Karena itu kami mempercayainya dan kami tidak akan mempersekutukan Allah dengan siapapun juga. Turunnya ayat ini berkaitan dengan peristiwa saat Rasulullah SAW sedang melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan para sahabatnya. Kemudian Rasul membaca surat Ar-Rahman. Segerombolan jin yang menurut riwayat sebanyak 7 atau 9 jin sedang mengadakan perjalanan. Kemudian terhenti karena takjub lalu mendengarkan bacaan Rasulullah itu.
Setelah mendengar surat Ar-Rahman inilah, bangsa jin tersebut menyatakan berbaiat kepada Rasulullah. Seperti yang diabadikan dalam surat Al-Ahqaf ayat 29. Para jin itu berkata kepada salah satu temannya, "Diamlah, perhatikanlah bacaannya." Sesudah itu, mereka kembali kepada kaumnya untuk mengingatkan mereka pada jalan yang benar. Peristiwa itu terjadi di sebuah masjid yang terletak di kampung Ma'lah, tak jauh dari pekuburan kaum muslim di kota Mekah. Masjid ini menjadi monumen terpenting dialog antara Rasulullah dan para jin. Rombongan jin dipimpin oleh jin bernama Wirdan yang berasal dari Nasibain, daerah yang terletak di perbatasan antara negara Irak dan Suriah. Menurut sejumlah ulama, tidak ada jin yang diutus menjadi nabi dan rasul. Oleh karena itu, nabi dan rasul berasal dari golongan manusia dan berkewajiban menyampaikan dakwahnya tidak hanya kepada manusia, juga bangsa jin. Bangsa jin bisa diperintahkan oleh manusia seperti yang terjadi pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Bangsa jin tunduk pada Nabi Sulaiman dan melakukan apa saja yang diperintahkannya. Seperti membuat gedung-gedung yang tinggi dan piring-piring yang besar seperti kolam, juga memindahkan singgasana Ratu Bilqis dalam sekejap ke istana Nabi Sulaiman seperti dikisahkan dalam Al-Quran. Anugerah menguasai jin ini juga dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Namun ada juga manusia yang sengaja memperalat jin untuk tujuan-tujuan kejahatan, seperti membunuh atau mengguna-guna. Inilah perbuatan syirik yang sebenarnya merupakan tipuan dari setan. Setan. Lalu bagaimana dengan setan? Kata setan berasal dari kata syaitona yang berarti jauh dari kebenaran. Dalam surat Al-An'am ayat 112, Allah berfirman, "Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan jenis jin." Dari beberapa penafsiran ulama Ahlussunnah wal Jamaah, kata setan dalam artian surat ini bisa dikatakan menjadi suatu sifat yang mengganggu dan menjerumuskan seorang muslim ke dalam lubang dosa. Menurut tafsir Ibnu Jarir, yang disebut setan ini adalah golongan manusia dan jin yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Tafsiran lain dari Ibnu Katsir mengatakan setan adalah semua yang keluar dengan tabiat buruk dari segala jenis, yaitu manusia dan jin. Bila melihat dari kesimpulan para ulama besar, bisa dikatakan setan itu adalah segala sesuatu yang menjerumuskan kita ke dalam kekufuran yang berupa manusia dan jin yang menghasut seorang muslim untuk meninggalkan akidahnya. Setan merupakan makhluk Allah yang diturunkan kepada para pendusta dan kepada orang-orang yang sesat. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar tidak mengikuti langkah-langkah setan yang keji dan mungkar. Dalam surat Fatir ayat 6, Allah berfirman bahwa sesungguhnya setan itu adalah musuh manusia. Karena setan senantiasa mengajak golongannya untuk menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Setan adalah musuh terbesar manusia yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk menyesatkan manusia dari jalan yang benar. Setan bisa berasal dari golongan jin atau manusia. Inilah rahasia yang diajarkan oleh Rasulullah untuk mengalahkan kekuatan setan. Setan akan mudah menggoda tatkala kita lupa dan lalai mengingat Allah dalam keadaan apapun, baik saat makan, tidur, berpakaian, maupun aktivitas lainnya. Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian memasuki rumahnya dan menyebut nama Allah ketika masuk dan saat makan, maka setan akan berkata kepada sobat-sobatnya, kita tidak punya tempat tidur dan tidak bisa makan malam ini. Sedangkan apabila ia masuk dan tidak menyebut nama Allah ketika masuk, setan berkata, malam ini kita punya tempat tidur. Dan apabila tidak menyebut nama Allah ketika makan, setan berkata, kita bisa makan malam ini. Dalam sebuah riwayat lain, iblis pernah diperintahkan Allah untuk menghadap Rasulullah dan membuka sejumlah rahasia penting untuk menggoda umat manusia. Inilah beberapa rahasia iblis. Iblis berkata pada Rasulullah, jika seorang muslim pergi buang air besar serta tidak membaca doa pelindung setan, maka aku gosokkan najisnya sendiri ke badannya tanpa dia sadari. Iblis pun kembali berkata, jika umatmu hendak bersetubuh dengan istrinya, lalu membaca doa perlindungan setan, maka larilah aku dari mereka. Jika tidak, aku akan bersetubuh dulu dengan istrinya, dan bercampurlah benihku dengan benih istrinya. Jika menjadi anak, maka anak itu akan gemar kepada pekerjaan maksiat, malas kepada kebaikan. Ini semua karena kealpaan ibu bapaknya sendiri. Inilah godaan setan yang tidak akan pernah berhenti, sehingga umat manusia terjerumus dalam kesesatan. Hanya orang yang beriman dan selalu berzikir pada Allah yang terbebas dari godaan setan.
Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam Hasanah pagi ini. Saksikan selalu Hasanah setiap hari Senin hingga Jumat. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.